Oke. Udah, Pak. Baik, ini saya baru mulai record. Kita sudah mulai tadi dari jam 8 pas ya. Ada 17 menit berlalu. Ada usulan dari teman kita minta untuk direkod. Tadi yang kita sudah bahas adalah tentang bagaimana jika pada saat video conference itu tidak bisa muncul suara dan videonya. Salah satu solusinya teman-teman bisa download dulu ya aplikasinya. Kalian tidak perlu pusing-pusing nyari di Play Store. Nanti kalian coba join dulu di video conference. Di tengah-tengah itu ada download aplikasi. Tapi kalau misalkan lagi nggak buka e-learning mau langsung download juga silahkan. Begitu ya. Tadi solusinya adalah download aplikasi. Di Oke, Play baik. Store ada Pak, saya cari Pak. Kenapa? Ya ada, biasanya ada. Ada. Iya, namanya Jitsi. Betul. Sama kan? Sama Pak. Oke, sip. Yang Jidan mau di-share? Oke Pak. Kita coba lihat dulu ya. Mana dia? E-learning. Share. Iya, Pak. Saya buka contohnya pakai pelajaran apaan, Pak? Bebas. Saya aja nggak apa-apa yang aktif. Ini informatika ya, Pak? Yang PJOK aja yang aktif. Mana PJOK? Bapak-bapak, Ya. berarti bagian bukunya juga itu ya Pak, di e-learning juga Pak? Kalau bukunya itu ada yang PDF, iya. Kalau saya bagikan yang PJOK. Nanti saya masukkan ya, belum saya masukin. Tapi untuk informatika, ini nih. kalau kalian beli harganya mahal. Nah, tadinya saya mau diskusi dulu nih sama teman-teman. Mau nggak beli LKS? Kita beli online aja. Silakan beli masing-masing boleh, atau kumulatif boleh. Tapi kalau kumulatif uang saya nggak ada buat talangin. Dia harus kalian bayar dulu. Gitu. Kalau LKS lebih murah kan. Nah, tapi saya lagi pesan buku buat saya sih. Supaya bahannya ada kan gitu. Real nanti supaya kita belajarnya bagus. Berapaan Pak? Kalau bukunya itu yang Erlangga itu 90-an. Satu biji. Tapi LKS Pak 90.000 Pak. Bukan yang buku Erlangga. Oh, yang buku cetaknya. Ya, yang LKS saya lihat di internet kemarin ada yang 12, ada yang 20, ada yang bahkan 9.000 malah. Tahu entah karena promo atau bagaimana. Tapi beda-beda ya itunya. 9.000 tapi ongkirnya lebih mahal Pak biasanya Pak. Ongkirnya 20.000 ya. Itu beli ongkir. Iya. Aduh. Ya, silakan. Tapi bahasanya semuanya udah bahasa ini kok ya. Kalau yang di HP mungkin bahasanya Indonesia atau Inggris Pak. Nah ini Pak. Ini pada saat video conference saja. Iya Pak. Pada video conference ini dong pasti jadi bingung Pak. Coba deh. Coba join. Coba join. Join. Tadi join dengan Pak Ibrahim bukan? Takutnya Pak Ibrahim bikin bahasa itu pas Bu Dia apa ya tadi pelajaran pertama. Tadi Pak Boim juga. Ya maksudnya yang ngejidan berbahasa Arab itu loh. Kalau pas Kak Boim saya nggak langsung nggak make, saya langsung ke Google Meet. Oke, coba lihat dulu tadi. Belum ya? Oh, belum. Bentar Pak, lemot Pak internet saya Pak. Ini. Gitu. Ya. Dulu kita ingat ya waktu kita masih pakai yang free itu. Halo, internet saya. Kayak di sana deh. Oke, coba lihat bawahnya. Hijau nggak? Nah, hijau oke. Nih, kan. Nah, kalau pakai laptop kan dia langsung hijau ya? Coba. Oke, sip. Join. Nah, belum bahasa Arab tuh Pak barusan Pak. Ya coba kita lihat nanti. Kaget saya Pak. Ya sebentar, kita lihat dulu. Lihat dulu ya. Bapak. Yuk. Kita masih pakai psikologi gak Pak? Enggak. Woi, Yuk. Kita masih pakai psikologi. Jadi gini, sebenarnya psikologi itu kan solusi karena kita kan sekolah kan belum punya e-learning waktu itu. Cuma sebenarnya nggak masalah kalau misalkan mau pakai, tapi kalau menurut saya ya mubazir aja. Kita udah ada punya sendiri kan gitu kan, ya Hikmah. Kita pakai yang psikologi lagi nanti berat-beratin pusing kalian aja. Pak ini soal di mana adanya, di sini atau di sini gitu loh. Jadi
untuk tahun ini saya minta kalian fokus hanya ke learning aja. Nah, saya minta juga guru-guru juga fokus ke learning. Jadi kalau misalkan ada tugas, kirim di learning aja. Jangan lagi pakai GCR gitu kan. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya, tapi kan maksud saya itu adalah jangan sampai kita memusingkan siswa gitu. Nah, dengan adanya ini menurut saya ya, boleh dihapus Ini kalau Pak, kalau langsung berubah itu jadi nggak aktif. Code start Windows error source. Coba masuk dulu deh. ah itu dia. Tadi pas sama Pada ini saat tadi Pak, berbahasa Arab Indonesia saya bisa nggak kan? ngerti, Pak. Coba masuk dulu. Coba itu apa? Klik yang titik 3. Nggak bisa itu pasti. Titik 3. Apa keluarnya itu? Ada nggak sih itu language? Tunggu, bentar. Ngerti bahasa Arab nggak? Gimana Pak? Language itu kan lugoh Pak, nggak ada Pak lugoh Pak di sini Pak. Ya, bentar. Ini apa ini? Ini. Ah, ini apa ini Pak? Lah, Mana? Mana tunggu. kameranya. Coba klik setting deh. Kalau di Bapak bahasa Inggris Pak. Ya. Wah ini error Pak, tiba-tiba nggak ada klik-klikannya. Oh ini dia. Ada tuh. Klik. Setting yang mana Pak? Paling bawah. Oh ini. Yang gambar itu. Gambar gini. Yang gerigi. Itu sudah masuk ya? Iya, udah Pak. Itu sudah masuk ya? Apa? Suara Bapak nggak double. Udah. Mau tapi Dan? Udah. Bukan Oke, gua mood. Udah ya. Yang mana? Pak? Udah adem. Udah Pak, udah. Oke. Aman. Bentar. Setting. Di situ ada device, profile, calendar. Yang mana Pak device? Coba kamu klik yang nomor 2 dulu, profile. Bentar. Mana sih punya kamu? Yang nomor 2. Kan ini saya dari kanan ke kiri. Oh gitu. Jadi nomor 2-nya gimana Pak? Gitu. Coba masih loading. Jangan lama-lama loading bilang. Ya. Ya udah kamu klik paling ujung dah. Ini My Republik saya lagi pakai My error Pak Republic. minggu ini Pak. Lagi sering begini Pak. Iya dia lagi promo-promo Ini dia. ujung. Oke, Arab berubah menjadi samanya. Inggris. Iya Pak. Ah ini dia Pak. Ya, gua menjadi Inggris. Cari Inggris. Dah. Gak ada Cari- Indonesia Pak. Nah, itu makanya tuh. Makanya kita harus bisa nih membuat aplikasi yang semuanya berbahasa Indonesia ya kan? Atau setiap aplikasi itu ada bahasa Indonesianya. Jarang sekali kan ada kan ya? Install printer juga bahasa Inggris kan. Sama. Coba lagi. Bismillah, udah ya? Clear ya? Nah udah. Aman. Jadi kalau Ini, misalkan Pak. nanti pas login lagi terjadi seperti Ya, ini, Wait. buka settingan, ambil paling ujung, ubah Arabik menjadi English. Oke. Silakan yang lain. Ajam Jundi ada yang mau tanyakan? Oke, ya. Saya matiin. Oke, sip. Yang baru masuk, kalau misalkan yang baru masuk ini untuk video conference menggunakan HP ya. Saran saya install dulu ya Jitsi-nya. Jitsi. Nah, kenapa? Terkadang settingan Chrome di HP itu nggak bisa kita setting. Akhirnya sound dan videonya nggak nyambung. Biasanya begitu. Tapi kalau menggunakan laptop insya Allah ya, tanpa download apapun bisa langsung. Oke. Nah, coba Jidan tampilin lagi HP-nya. HP maaf. Aisyah tadi ya, Aisyah Laptop. maaf. Oh, Aisyah. Ya Pak. Aisyah. Atau ada yang mau sukarela? Aisyah aja lah.
Nada Yumna apa Adi. kabar? Kenapa Pak? Nada Yumna apa kabar saya bilang. Ada pertanyaan nggak Nada? Silakan Aisyah dinyalakan dulu itunya. Nggak ada Pak. Oke, mengikuti aja dulu ya. Nanti kalau ada masalah-masalah ini udah tahu solusinya. Oke. Silakan buka e-learning lagi. E-learning. Ya. Jadi gini ya, teman-teman yang ada di dalam room ini, kalian biasanya ketika masuk ke e-learning itu kalian buka dulu website Al-Hikmah, betul? Kemudian klik e-learning, betul? Ya kan? Betul. Nah, untuk yang menggunakan HP itu agak susah. Maksud saya itu agak lama prosesnya dibandingkan dari laptop. Kalau dari laptop, kadang-kadang pun riwayatnya itu ada. Kita klik MA, langsung ada riwayatnya kan. Jadi gampang. Jadi cepet kalau menggunakan laptop. Nah, untuk yang menggunakan HP, dalam kondisi seperti ini, sudah mau di desktop dan terbuka e-learningnya, klik tanda titik tiga yang di atas ya, titik tiga di atas. Kemudian di atas situs desktop ada tambahkan ke layar utama. Sudah? Nah, video conference tampilannya. Oke, saya minta coba ke ini dibatalin dulu. Dibatalin Saya, Pak. dulu. Oh ya, oke, batalin dulu. Enggak, jangan, bukan itunya. Oh, bukan. Tadi kan ada tanda batal sama itu kan. Share lagi. Maksud saya bukan langsung ke video conference-nya. Nah, dari sini klik timeline. Oh enggak, itu aja deh, forum madrasah deh. Forum madrasah deh. Selamat bergabung lagi Lisa, tadi hilang. Nah, dari sini kamu klik itu. Dari sini ya. Dari sini ya, teman-teman ya. Pokoknya sudah masuk login nih, sudah masuk login, langsung klik titik tiga. Titik tiga gini Pak. Ya, tambahkan ke layar utama. Nah, silakan diubah misalkan e-learning Al-Hikmah gitu boleh. Itu kayak aplikasi gitu ya Pak ya, nanti jatuhnya tapi masuknya ke web. Iya betul. Mempercepat. Apa shortcut? Nah, shortcut. Ya, shortcut. E-learning madrasah. Udah oke. Tambahkan. Bebas ya. Nah, tambah. Silakan buka layar utamanya. Layar utama. Nah, Berarti coba geser. Nah, tuh. Oh, Jadi gampang keren. ya. Coba klik itu. Keren, Pak. Klik. Nah, ya, cepet ya. Untuk yang lain yang menggunakan HP, yang malas buka-buka website dulu, bikin caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau buka e-learning, suruh buka e-learning, tinggal klik doang tuh. Tok. Pak, saya makainya Safari bisa nggak Pak? Saya kalau misalkan dia cuma penugasan doang, upload tugas, buka e-learning segala macamnya nggak masalah. Tapi kalau video conference, kalau pakai Safari takutnya error itunya. Video dan suaranya. Nggak Pak, saya cuma buat ngecek tugas doang Pak kan. Bisa. Kalau untuk itu bisa. Yang bermasalah itu biasanya videonya doang. Karena dia pakai Jitsi. Kalau pakai Zoom tadinya masih enak. Kalau Jitsi dia harus di-add dulu ke itunya. Mana? Ke Google ya. Pak Adi. Yup. Ini berarti kalau misalkan kita dari yang layar utama itu harus login lagi gak Pak? Biasanya login karena ini kan ada durasinya nih. Ketika kamu biarkan sejam seperti ini nggak kamu otak-atik nih tanpa ada klik bos-bos dikit, dia akan keluar otomatis. Seperti tadi tuh. Jadi memang harus login juga. Gerak. Coba kamu logout deh. Logout, klik namanya, bukan itu klik namanya. Klik Keluar nama. ini Pak, keluar sini. Ya, klik nama. Nama aja klik. Nah ya oke. Nah keluar kan. Nah buang zoomnya. Buang itunya. Buang apa? Buang Ini ya? zoom ya. Ya buang. Buang dong, buang. Semuanya aja buang. Kan dari itu. Nah. Oke, sip. Udah kebuang belum? Belum Udah itu. Pak. Belum. Coba Ini. coba klik itu yang mana? Yang garis 3 di HP kamu tuh. Yang di samping menu utama tuh. Di bawah paling bawah yang hitam. Saya bingung Pak. Apa sih menampilkan aplikasi terbuka gitu loh.
Menampil. Oh ini, Nah, ya betul. Nah, buang. buang. Jangan yang mid-nya. Oke. Sekarang buka di itu, layer utama tadi. Layer utama tadi. Pertama, Nah, oke, klik lah. gitu Oke, Pak. karena tadi kita masuknya kamu tadi dari itu kan, tinggal diklik aja tuh yang biru Hmm. tuh. Yang biru. Nah, kalau Nah, mau, Pak. berarti kalau mau, ini kan tadi kan pada saat kamu tadi simpan, dia kan tampilnya kan forum madrasah ya. Iya Pak. Betul kan? Berarti yang ditampilkan langsung ini adalah halaman forum madrasah, sedangkan kamu udah logout kan gitu. Ini tinggal diklik aja yang biru. Kalau enggak, ini dihapus aja. Ketika muncul tampilan login, di login ya. Di situ aja kalian buatkan. Kita coba dulu. Ini dikeluarin dulu Chrome-nya. Keluar dulu. Keluarin Ya, Chrome-nya. buang lagi ya. Yang di desktop juga hapus. Tinggal tekan lama. Tekan lama, tek. Nah, hapus. Oke. Buka Chrome. Chrome. Oke, buka Chrome. MA titik. Ah ini reload aja. Klik aja itu yang biru. Klik ini Pak. Ya oke. Nah, ubah dulu mode desktop. Situs desktop. Oke, dari sini aja simpan. Langsung klik tinggal 3. Simpan. Oh, Langsung ke ini. tambah ke layar utama. Oke, rubah namanya menjadi kayak tadi. Terserah. E-learning Alik mah boleh, e-learning Alhik. Bebas ya. Oke, simpan, tambahkan, tambahkan, tambah. Oke, ini dibuang dulu dah. Kita buktikan dulu. Oke, buka lagi, klik lagi. Dah, aman ya? Nah, aman Gitu Pak. ya? Cepat ya? Ini. Oke, yang lain juga gitu. Yang menggunakan HP ya, begitu ya. Kenapa saya minta kalian buat seperti itu di layar utama kalian? Untuk mempermudah kalian. Nanti lupa lagi, link web Alikma apa? Lupa saya. Kayak kemarin tuh, ada pakai .co.id. Padahal kan sch.id aja kan gitu. Dia buatnya sch.co.id. Ya nggak bakal bisa lah. Saya bilang gitu. Ya, kadang-kadang dia ngeyel, Pak udah sesuai Pak, seperti yang Bapak kasih tahu. Coba screenshot. Pas di screenshot, itu kok ada co-nya, CO-nya. Oh nggak pakai Pak? Enggak. Kayak gitu. Ya, mempermudah ya. Terus untuk yang pakai HP, download Jitsi. Nah, yang pakai laptop, ketika pertama kali kalian join di video conference, ada pertanyaan misalkan apa namanya itu, elo ya, elo atau izinkan aja. Kemudian kalau misalkan ada install, jangan takut, install aja. Kemudian misalkan gini, saya hapus dulu ya. Saya berbagi dulu. Ada nggak sih yang belum pernah coba video conference pakai laptop? Belum masuk sama sekali. Ada nggak? Nisrina? Nurul? Nurul itunya video conference-nya bisa nggak? Aktif nggak? Normal nggak? Tadi nggak bisa kameranya, tapi barusan saya coba bisa. Oke. Jadi memang khawatirnya lagi, kan saya kan udah gini, saya ulang ya, saya jelasin dulu ya. Jadi guru itu harusnya, itu saya udah jelaskan di video saya sebelumnya, yang kemarin. Memang saya privat karena ada satu sesi saya buka password saya, takutnya nanti orang luar bisa menggunakan kan. Jadi saya privat, hanya bisa menerima, yang bisa buka video itu hanya yang bisa menerima link dari saya kan gitu. Oke, saya buka ini dulu. Oke, saya kembalikan dulu ya. Ini saya hilangkan dulu Jitsi-nya. Oke, maaf sorry. Jitsi remove. Oke, remove. Oke. Nah, ketika pertama kali saya menggunakan apa namanya tuh? Video conference ini, muncul gini nih. Bentar. Nih, install Chrome extension. Yang pakai laptop kalau muncul begini, ya kan? Diklik aja. Nah, Bu Yeni mencobanya itu apa sih namanya nih? Ini apa sih nama browsingnya nih? Yang bawaan dari Asus. Ada yang tahu nggak nih? Tahu nggak Jidan apa nih Jidan? Kayak logo apa? Kominfo nih. Ini kan browsing juga kan ini kan? Sebentar deh. @g. Oke. Aplikasi browser kan banyak. Ada Safari, Mozilla, Chrome. Nah, dia menggunakan yang @g ini, tapi muncul begini. Nah, padahal sini logonya Chrome. Makanya saya bilang Umi jadi menggunakan Chrome aja.
Karena untuk video conference ini dia itu supportnya hanya ke Chrome tuh. Ya kan? Dia minta, oke install aja. Tinggal klik install, kemudian sabar add to Chrome. Kalau kalian menggunakan Edge atau Mozilla, ini yang nggak muncul nih. Nggak muncul. Ini yang muncul gini doang. Ketika saya bilang sama Bu Yeni, Bu klik add to Chrome semuanya. Nggak ada di sini. Saya bilang, Ibu pakai apa Bu browsernya? Pakai ini yang bawaan nih. Oh nggak bisa, harus pakai Chrome. Oh gitu, ya udah pakai Chrome ya. Oke. Udah, biarin aja begitu. Nah, saya tadi pagi juga disuruh kayak gitu, Pak. Ya. Terus saya pasang. Ya, kalau nggak dibegitukan akan mudah error nantinya. Oke, kita reload dulu. Ini masih error ya. Nah, tapi kan tadi saya masih error, Pak. Nah, baru hijau deh. Patung error dia masih. Nah. Kalau saya tadi masih error kan, Bapak lihat kan Pak tadi masih kuning punya saya. Iya. Kenapa itu, Pak? Enggak, tadi hijau kok. Pas Hijau. diubah ke bahasanya hijau. Oh, oke, Pak. Ini harus keluar dulu kayaknya ini. Oh, bisa kan? Oke, nggak masalah ya. Oh, kalau pakai Jitsi namanya nama bawaan e-learning, Pak. Sebenarnya yang saya pahami ya kayaknya Jitsi ini sama kayak Chrome, sama kayak Zoom maksud saya. Mungkin dia nggak pakai Zoom karena mahal kali. Kerjasamanya ya, Pak, yang Iya, mahal. feeling saya sih begitu kerjasamanya. Padahal aplikasinya gratis. Gitu. Ya, sambil menunggu ada lagi mau tanyakan? Kok jadi error gini sih? Suaranya bisa masuk, kameranya doang nggak bisa masuk nih. Tadi bisa. Oh ini masih aktif nih dari tadi nih. Keluarin dulu nih. Oke. Edit. Jam ya 20 doang sih. Sudah ditutup. Coba di kelas lain. Assalamualaikum, Mas Buka nggak? Jika belum mati tadi nih. Oke. Sudah tutup. Kita hapus. Ya emang kadang-kadang begitu ya. Harus kadang untuk baru-baru kan. Tapi kalau misalkan udah pernah sekali dibuat seperti itu, nanti kedepannya nggak begitu kan gitu. Oke. Ya nanti harus di restart dulu interan. Chrome harus dikeluarin dulu kayaknya. Karena kan yang belum bermasalahnya kan Chrome nih. Di minus extension. Jitsi meeting. Oke, ada lagi mau tanyakan nggak? Bapak, Hmm. kalau pakai kayak si Fadia Pak, kan dia sering pakai Safari gitu Pak. Iya. Bisa gak Pak? Yang saya bilang tadi, kalau misalkan hanya untuk membuka tugas tanpa video konferensi itu bisa, nggak masalah. Bukan, Pak, dia HP-nya iPhone, Pak. Oh gitu, kan bisa diinstal Chrome-nya. Chrome kan one for all, semua HP boleh. Mau iPhone gak bisa pakai Chrome? Bisa dong, Tahu, saya nggak pernah pakai iPhone. bisa dong. Putusin dulu nih. Bisa tuh, bisa lah.
Tuh tinggal download doang tuh. Bisa ya. Bilangin sama Fadia, Fadia download aja Chrome gitu. Oke, Pak. Nah, Jitsi-nya kalau di iPhone ada Pak. Sebentar. Saya nggak punya iPhone, jadi saya nggak bisa tahu. Ada yang punya iPhone nggak? Coba buka. Lagi pakai sih Pak iPad kakak saya. Saya HP-nya Pipo, Pipo. Nggak, kalau kakak saya iPad yang nggak dipakai, saya coba pakai iPad kakak saya. Tapi lagi dipakai Pak. Yeah. HP. Ya ada lagi, silakan. Puput, Pak. Ipon, Pak. Puputnya nggak ada. Tadi ada Puput masuk. Emang tadi puput pembelajaran ada? Ayo loh. Ada. Ada ya? Nggak nyadar. Yang lain gimana? Yang kelas 10? Gak usah malu-malu sama kakaknya. Kalau saya memang begitu orangnya santai. Yuk, ada yang mau nanya, guys? Ya tanya aja. Karena kalau misalkan saya jelaskan dari awal, itu kan sudah pernah saya jelaskan. Takutnya malah yang kalian butuhkan tidak terjelaskan. Mau jadi masuk ke sini sini. Biasanya dia minta allow di sini. Tadi belum muncul deh. Ya, ntar saya restart dulu dah. Suara doang yang masuk kameranya belum. Kamera udah nih allow nih. Tapi memang kamera saya kadang-kadang gitu dia. Lagi ngezoom enggak. Lagi ngezoom tiba-tiba nggak bisa muncul kameranya. Tuh. Ya betul. Di laptop saya nih tuh. Kelihatan kan ya? Saya nyalain kamera dia langsung mati nih. Harus di restart komputer saya. Walaupun komputer laptop baru tapi itu lama setelah nggak tahu tuh kenapa tuh. Suka begitu. Oh ini ngaruh dengan ini nih. OBS. Kalau udah nyala OBS saya tuh kadang-kadang kamera bisa error. Makanya kalau ngerekord harus standby dulu kameranya baru ngerekord, jangan nyalain OBS dulu. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Oke, mungkin saya kasih tambahan pengetahuan ya, atau mungkin mengingatkan kembali. Misalkan ya, saya sudah memberikan tugas kepada kelas 11. Ada di sini kelas 11? Ada Kaila. Oke. Yang baru saya nilai di sini ya, ini ada 3 penilaian. Ada CBT, ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan. Nah, kalau penugasan, misalkan upload file gitu-gitu, itu ada di penilaian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya ya. Kalau misalkan penugasannya tentang teori, pengetahuan, masuknya ke pengetahuan. Kalau misalkan project, praktek, proyek, portofolio, apalagi produk, itu masuknya ke keterampilan. Nah, kalau CBT itu ujiannya.
ada ujian harian, ada penugasan kan gitu. Nah, saya udah berikan tugas kepada kelas oke, salah buka. Kelas 11 PJOK ya. Kalau yang kelas 10 tadi itu masih uji coba. Oke, pengetahuan nih. Nah, ini yang baru mengumpulkan 3 ya. 3 siswa. Nanti hasilnya di kalian di sininya itu ada upload file atau apa ya, saya lupa. Upload file ya. Nah, kalau saya sendiri nanti akan bisa melihat hasilnya. Ini tugas yang sudah dikirim, sudah saya balas kalau misalkan ada masukan dari saya, sudah saya beri nilai. Yang 2 belum saya kasih nilai. Oke, jadi teman-teman silakan buka di sini. Kalau misalkan nih ada tugas dari saya, silakan buka pengetahuan, buka di sini. Kalau keterampilan di sini. Kalau misalkan CBT di sini. Oke, kalau CBT dia pakai token ya, nanti diminta tokennya. Oke. Nah, kalau rekap kehadiran siswa hanya ngeklik ya, ngeklik doang. Kayaknya nggak ada saya hadir. Misalkan kalau guru kan ada nih. Kalau guru kan ada nih. Di sini absensi guru, kita klik hadir. Kalau sudah melakukan presensi hari ini, tertulisnya sudah melakukan absensi. Nah, kalau misalkan untuk hari esoknya gitu ya, di sini tulisannya hadir kan gitu. Kita klik hadir, klik. Nah, saya baru melakukan kehadiran. Ini kemarin uji coba tanggal 6 Juli. Nah, baru masuk 1 doang. Ini lo. Oke. Berarti nggak perlu absen di WhatsApp lagi ya, Pak? Nah, kalau itu sebenarnya perlu kita rapatkan dulu sama pemangku kebijakan gitu ya. Oke, baik. Ini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, kalau saya berbicara, tolong jangan sampai disampaikan ke guru lain, jangan sampaikan ke Ustaz Muklis ya. Nah, jadi memang kalau pribadi saya, presensi di grup itu memperlambat kalian kalau menurut saya. Jadi kalian harus klik nama kalian dulu, kalian bikin waktunya, jamnya kalian masuk kan gitu. Padahal sebenarnya jangan-jangan nih, saya ngasih link Zoom atau link Meet waktu dulu ya, waktu kita tahun lalu. Kalian udah masuk, tapi di grup belum presensi. Tapi kalian bikin presensinya sesuai jam kalian ketik. Akhirnya apa? Orang baca kalian masuk terlambat. Sedangkan di Google Meet waktu kita masuk, kalian udah masuk di awal kan gitu. Jadi kalau menurut saya itu memperlambat kalian aja. Dimana waktu yang diberikan hanya 1 jam ya, 30 menit per jam pelajaran per JP. Untuk masuk di video conference aja kalian butuh waktu juga. Kadang ada errornya, kadang misalkan jaringannya lah yang lemot kan gitu ya. Nah, belum lagi kita harus presensi. Nah, pribadi saya sih nggak perlu, tapi itu dari awal memang kebijakan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah bilang harus ya harus. Nah, belum ada yang nanya lagi nih, kan gitu. Apakah tetap perlu pakai presensi di WA group kan gitu. Cuma kalau presensi itu saya bagi 2. Ada dia di e-learning, si guru mencek siswa yang tidak masuk, dia hanya merubah yang hadir menjadi tidak hadir, apakah dia alfa, sakit, izin, ya sesuai dengan kondisinya. Nah, itu tugas guru di e-learning. Tapi saya juga bikin di Excel-nya, tapi saya bagikan melalui web supaya nanti ketika menjelang bagi rapot ada rekapan. Jadi gini ya, untuk online sistem pengabsenan berbeda. Ya, saya ingatkan sekarang ya. Saya ingatkan lagi. Jadi kalau misalkan di sekolah ya, kalian datang pagi-pagi ya kan, itu udah dianggap hadir. Ketika kalian hilang, dianggap cabut kan gitu. Tapi hadir hari ini dianggap cabut kan gitu. Tapi kalau misalkan di online, kan satu hari itu ada 4 mata pelajaran. Jadi absen kalian dinyatakan full hadir 1 hari ketika keempat mata pelajaran masuk. Jadi hitungannya adalah 0,25 per mapel. Kan gitu. Kalau misalkan kalian masuk di 2 mata pelajaran, 2 lagi enggak, berarti kalian baru hadir setengah. Nanti akan dikumulatifkan dengan besok kalian masuk lagi enggak, begitu lagi. Maka nanti ketika 4 mata pelajaran kalian enggak ikut, berarti udah alfa sekali. Jadi bukan karena kalian masuk pagi nih, jam pertama jam Pak Adi saya masuk enak dengan beliau kan gitu. Jam kedua malas dengan bapak ini galak atau gimana gitu, enggak masuk.
itu nanti akan dikumulatifkan menjadi alfa sebagian gitu. Bukan berarti kan hari itu masuk gitu ya. Nah, makanya saya butuh lagi satu lagi aplikasi berbasis Excel buat ngerekap data begitu. Oke? Kalau kampus dia kan Oke, Pak. presensinya kan per mapel ya. Nah, kalau untuk sekolah itu kan general per hari kan gitu. Solusinya yang diberikan Sok Muklis kan saya kan hanya menawarkan. Bagaimana nih? Apakah ketika dia masuk di jam pertama dia dianggap hadir atau yang penting dia masuk di salah satu mata pelajaran dianggap hadir? Atau bagaimana? Atau ya udah kita bagi per mapel. Jadi ketika dia masuk di mapel pertama dia sudah dapat poin hadir 0,25. Kemudian dia masuk di mata pelajaran kedua dapat 0,5. Masuk ketiga 0,75. Kemudian masuk di pelajaran keempat baru dia full 1 hari hadir. Begitu. Oke, paham ya? Kayak lagi. Nah, untuk presensi kalau misalkan ada guru misalkan silakan list presensi. Sementara silakan list aja dulu ya. Nanti deh, soalnya Sok Muklis kan agak kurang sehat. Gak enak saya kalau misalkan menambah beban pikirannya. Nanti saya tanyakan, nanti itu presensi apakah perlu lagi di list atau enggak kan gitu. Kan karena kan sebenarnya kan guru kan bisa manggil. Ayo yang saya panggil ya, ini ada enggak kan gitu. Makanya kalau mata pelajaran saya kadang-kadang kalau kalian nggak bikin presensi begitu saya nggak masalah. Tapi karena waktu itu diminta ya udah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang bisa share screen laptop si Jidan. Yang lain ada mau nggak? Ajem boleh, Kaila boleh, Nada boleh, siapa nih yang mau? Sahal boleh. Saya coba dong, Pak. Sofia. Ya boleh, silakan dulu. Saya belum stop. Kita coba dulu yang itu ya. Yang ujian CBT. Ini yang masuk kelas 10 hanya 1 ya. Gak apa-apa. Yang lain udah pada bisa berarti. Silakan Nurul lainnya. Coba, Pak. Udah ya, nanti setelah ini kita tutup ya. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Kalau tidak ada, sebentar saya cek dulu. Saya udah bikin belum di CBT? Kamu kelas 11. CBT kelas 11 sudah bikin belum? CBT. Oh, belum. Oke, saya bikin dulu. Kita bikin PH. Ini misalkan ulangan. Kemudian soalnya pilihan ganda. Soal pertama, siapa nama kepala madrasah? 1 Adi, 2 ini, 3 Muklis, 4 Anwar, 5 Eko. Oke, jawaban yang benar adalah C. Udah selesai, 1 aja soalnya. Oke, coba Nurul buka, langsung masuk ya. Baru saya bikin langsung masuk. Ya, kerjakan. Yang mana? Ya, Itu? ini, Pak. Iya, kan langsung muncul kan? Kan baru saya bikin itu tuh. 25.5. Langsung muncul. Oke. Nah, untuk ujian CBT kalian perlu minta token ya. Nah, kalian hanya bisa masukin token doang. Tokennya itu bentar, saya cek dulu. Di sini udah ada, Pak. Udah deh ya. Ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang nggak ada. Cocokin dulu 11 5B7. Iya. Ya udah, mulailah. Ya kadang-kadang dia nggak ada ya, kosong ya. Kalau kosong silakan minta. Ya, nanti tampilan ujian seperti ini. Ya, yang kalau pilihan ganda, siapa nama kepala madrasah? Silakan pilih jawabannya. Coba scroll ke bawah. Kamu coba klik ya itu, terus klik yang kuning di bawah. Ragu. Nah, oke. Terus coba ke atas sedikit. Ke atas sedikit, ke atas sedikit, ke atas. Scroll ke atas. Ke atas. Nah, oke, tunggu bentar. Klik mana? Oh, kurang kelihatan saya. Coba. Bahaya. Udah gini. Udah. Kenapa di Jidan?
Ya. Enggak Pak, saya lagi nelpon Pak. Oke. Harusnya ada ya jumlah soal, nanti kelihatan dia. Kalau misalkan dia hijau sudah terjawab, oh ini, maaf nih. Terima kasih dilihatin. Udah ngantuk mata saya nih. Ini karena dia satu, cuma muncul satu ya. Kalau misalkan dia ada 50, dia nanti ada kayak drop down gitu ya. Diklik dulu drop downnya baru muncul semua soal. Ini ada nomor satu jawabannya C. Kenapa dia kuning? Karena tadi diklik ragu-ragu. Jadi dia jawab dulu nih misalkan nih. Dia nanti mau lihat lagi kan gitu. Nah kalau misalkan dia hijau, dia udah yakin nih. Oh misalkan jawabannya sudah hijau. Tapi kalau dia warna abu-abu gini, berarti belum dibaca atau belum dijawab. Dia baca nih, dilengkapin dulu begitu. Kalau yang kuning, dia kemungkinan ini jawabannya nih, kemungkinan saya nih. Saya kayak ragu-ragu mau tahu nanti saya berubah pikiran, saya bisa ini. Tapi untuk menyelesaikan, kalian harus pastikan hijau semua dulu. Pastikan hijau semua ya. Nah, kalau udah hijau semua baru akhiri ujian. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada remaining exam time, ada waktu berjalan. Tadi saya nggak ubah, langsung saya klik aja. Tadi adalah ujiannya itu 2 jam ya. Ini tersisa waktu 1 jam 55 menit. Begitu ya. Nah, nanti disesuaikan dengan apa? Nanti kita sesuaikan dengan jadwal ya. Misalkan nih jadwal dari sekolah udah keluar, berapa jam untuk ujian mata pelajaran ini kita sesuaikan. Oke? Oke. Iya, Pak. Bisa diselesaikan atau ditutup nggak apa? Coba komplit. Oke. Yes, finish. Gitu ya. Oke. Nah, selesai. Bisa kembali. Back to class. Oke. Dah, begitu ya. Coba lihat nilai di rekap rapot udah keluar belum? Di bawah. Ada nggak rekap rapot di situ? Rekap nilai Anda. Bawah. Masih 50. Oh, ini karena KIKD-nya belum ini. Saya ada kasih tugas belum ada yang belum diisi. Iya yang Ada yang belum dikumpulkan. Kayak dia tadi kan benar tuh 100 tuh kan ya. Nah, cuma yang satunya lagi 0, kan dibagi 2. Kan ada 2 tugas yang saya kasih. Kan 100 kan betul kan? Yang PH2 100. Yang PH1 belum dikerjakan. Iya. Rata-ratanya 50 kan betul kan? Iya. Oke. Makanya yang pertama kerjain ya. Iya. Ya udah. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Tapi nanti coba saya hapus deh itu nanti. Bisa nggak sih? Nilainya udah masuk sih ya. Coba saya hapus ya. Tunggu sebentar, saya penasaran. Ini kita hapus dulu. Iya. Oke. Coba kamu reload. Nol ya? Udah kosong. Ya, karena belum ada nilai yang dikerjakan. Yang tadi sudah saya hapus. Jadi memang harusnya setelah dibuat CBT seperti itu sudah dikerjakan, jangan dihapus. Kalau dihapus nanti nilainya di siswa ngilang. Dia langsung rata-rata ya, langsung kelihatan rata-rata ya. Nah, saran saya untuk teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan nilai kalian nggak bagus atau predikatnya D, bolehlah rajin-rajin nanya gurunya, Pak, Ibu, boleh nggak sih saya menambah nilai? Kali-kali aja bisa. Tapi untuk mata pelajaran saya, lihat kondisi, kemungkinan saya akan memperbolehkan, gitu. Tapi kalau mata pelajaran lain, coba tanyakan gitu ya. Gitu ya. Udah jam 21.02. Kalau tidak ada, biar besok istirahat. Biar sekarang langsung istirahat. Besok pagi fresh untuk belajar lagi. Jangan begadang ya. Jaga kesehatan. Oke, nggak ada lagi. Afia udah bisa mengikuti Afia? Sudah, Pak. Udah ya. Kalau Afia biasanya e-learning pakai apa bukanya? Pakai HP. Ya, pakai HP berarti download Jitsu ya. Kemudian tadi saya sarankan bikin
tampilkan di layar utama desktopnya apanya e-learningnya biar mudah biar gampang. Oke, caranya ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, ada lagi? Nahda, Kaila, cukup? Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih. Baik ya. Kalau ada masalah lagi nanti coba di WA ya. Mudah-mudahan saya bisa langsung jawab. Tapi kalau misalkan agak lama maklumin aja ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Sama-sama kita berterima kasih ya. Saya berterima kasih kepada kalian sudah memenuhi undangan untuk belajar bersama ya. Padahal ini bukan agenda sekolah, tapi memang saya nggak apa-apa lah meluangkan waktu untuk kalian juga, untuk sekolah juga. Bagaimana supaya kegiatan KBM bisa berjalan dengan lancar. Kalian tidak pusing dengan banyaknya aplikasi. Mudah-mudahan kalau video conference ini berjalan lancar, kalian bisa tuh hapus Zoom sama Google Meet kan bisa dihapuskan ya. Nah, kalau misalkan video conference-nya lancar, mudah-mudahan sih lancar, semua guru bisa menggunakan. Jadi kita fokus ke e-learning dan Jitsi aja. Oke, baik, kita tutup pertemuan hari ini membacakan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.